Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tahu di mana kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari? Di mana? Jamaah. Di mana kuburan Abu Ayyub Al-Ansari? Nah, bukan di gerbang, tapi memang di luar benteng Konstantinopel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya satuftahul Konstantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan. Ni'mal amiru amiruha. Ni'mal jaysh jayshuha. Subhanallah. Sebaik-baiknya panglima adalah panglima yang memimpin pasukan ketika perang itu. Dan sebaik-baiknya pasukan-pasukan yang berperang menaklukkan Konstantinopel. Itu sejak para sahabat mendengar hadis Nabi SAW. Mereka semua berkeinginan untuk menjadi orang yang menaklukkan Konstantinopel. Dan di masa Abu Ayyub Al-Ansari telah ada usaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi subhanallah, Konstantinopel baru ditaklukkan 800 tahun kemudian. Usaha itu terus dilakukan. Dan subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari termasuk dalam pasukan yang berangkat. Ketika meninggal dunia, dia minta dimakamkan di benteng Konstantinopel. Sampai pasukan Romawi heran, ini orang Islam sampai mati kepingin perang. Karena dibawa dalam kondisi subhanallah. Hada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan di antara keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau naik ontanya, kemudian beliau turun. Para sahabat megangin ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ontanya Nabi itu berhenti di sebuah tempat, kemudian berdiri lagi, kemudian balik ke tempat tersebut. Orang-orang pada mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami. Kami akan persiapkan semua yang kau perlukan. Al-adadu wal-uddah. Kami punya banyak pasukan. Persiapan kami juga untuk melindungimu kuat. Semua pada ribut. Minta Nabi SAW tinggal di rumahnya. Abu Ayyub Al-Ansari tidak banyak berbicara. Itu barang-barang Nabi dari atas ontanya dibawa ke rumahnya Abu Ayyub. Orang ribut. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ma'arahli. Ya udah, barangnya di sana, masa kita ke rumahnya yang lain, kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau nggak punya rumah, jemaah. Beliau datang dari kota Mekah. Ini konsekuensi orang yang hijrah. Siap meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Segala keindahan. Dan hidup menumpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW tinggal di bawah. Jadi rumahnya Abu Ayyub itu dua tingkat. Tapi tingkatnya pakai kayu dulu, jemaah. Rumahnya orang kecil-kecil. Waktu itu Abu Ayyub meminta kepada Nabi SAW agar Nabi tinggal di atas. Tapi Nabi beralasan banyak orang yang berkunjung. Kalau tinggal di atas susah nantinya. Akhirnya Abu Ayyub menerima tinggal di atas. Subhanallah. Malam hari itu ada tempat air mereka yang tumpah. Akhirnya mereka berdua takut netes ke Nabi SAW. Maka dikeringkan dengan selimut mereka. Dan malam hari itu mereka tidak tidur. Mereka berpikir, gimana kita berada di atas sedangkan Rasulullah SAW ada di bawah. Keesokan harinya mereka berdua minta Nabi SAW untuk tinggal di atas. Abu Ayyub Masya Allah biasa menyediakan makan buat Nabi SAW. Di satu nampan dikasih Nabi makan dengan para sahabatnya. Sisanya baru dimakan oleh Abu Ayyub bersama istrinya radhiyallahu ta'ala anhum. Biasanya kalau sudah selesai Nabi makan, dikirim ke tempatnya Abu Ayyub tanya, dari mana Rasulullah SAW makan? Di tempat ini Nabi makan SAW. Maka dia sama istrinya cari berkahnya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seperti biasa dia kirim makanan. Setelah dibalikin makanan itu, ditanya, di mana Rasulullah SAW makan? Kata sahabat yang membawa makanan itu, Nabi tidak menyentuh makanan ini. Maka takut Abu Ayyub. Karena pada waktu itu masakannya pakai bawang putih. Lalu Abu Ayyub datang jumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah haram bawang putih itu? Katanya, enggak. Walakinnani unaji man la tunajun. Tapi aku bermunajat kepada yang kalian tidak ngobrol sama dia. Sama Jibril maksudnya alaihi salam. Sedangkan Jibril nggak suka dengan aroma-aroma yang tidak enak seperti itu. Apa kata Abu Ayyub? Mulai saat ini aku benci dengan apa yang kau benci wahai Rasulullah SAW. Hada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.